Kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai pengembangan budidaya tanaman cabai Jawa di perkotaan yang berkelanjutan bersama dengan Bapak Sagio SP, penyuluh pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta. Selengkapnya dalam segmen Bincang Jelang Siang berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Bapak Sagio SP selaku penyuluh pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Sagio. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat ya di awal pekan ini, di awal bulan Mei kita tetap bersemangat seperti itu ya Pak Sagio. Nah, siap Pak. Di Jogja itu sudah cukup terkenal salah satu komoditas pangan yaitu cabai Jawa. Mungkin masih banyak nih yang belum tahu terkait dengan cabai Jawa. Mungkin masih banyak yang mikir cabai Jawa mungkin cabai biasa gitu ya, rawit gitu, ya. Tapi ditanamnya di Jawa seperti itu. Tapi sebetulnya cabai Jawa itu apa sih Pak? Nah, cabai Jawa ini ya memang terus terang masih banyak yang belum mengenal. Dikirain tadi yang disebutkan cabai Jawa tadi kayak cabai rawit, cabai apa yang buat lalap itu. Nah, sebenarnya ini bukan. Nah, cabai Jawa ini sebenarnya ini asli Nusantara. Nah, dulunya sebelum ada cabai yang sekarang ini, itu masyarakat kita dulu itu menggunakan cabai itu. Ya, buat kayak bumbu dan rempah dan sebagainya. Berhubung sekarang sudah ada cabai Jawa yang berkembang seperti sekarang, yang digunakan cabai itu. Oke. Berarti cabai Jawa ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Sebelum cabai konvensional kita bilangnya itu, ya, cabai rawit itu ya, itu sudah ada cabai Jawa ini. Itu karena mungkin apa sebetulnya? Apakah kurang pedas atau kurang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia atau seperti apa Pak? Nah, akhirnya jadi kurang pamor nih. Nah, cabai Jawa yang sebenarnya yang cabai Jawa itu ya, itu sebenarnya kan banyaknya larinya ke rempah-rempah atau yang jamu. Nah, memang terus terang banyak masih kurang diminatin. Tapi sekarang sudah mulai loh Mas. Sekarang itu ayam geprek sudah pakai cabai Jawa. Ayam geprek? Mie ayam sudah pakai cabai Jawa. Itu di Kulon Progo sudah ada. Nah, memang terus terang kayaknya unik ya. Unik cabai Jawa ini dari segi rasanya juga memang pedasnya itu beda dengan cabai yang ini. Tapi kita pelan-pelan coba ini kita terapkan di kelompok atau di masyarakat kita perkenalkan cabai Jawa ini pelan-pelan. Oke, pelan-pelan dikenalkan cabai Jawa, walaupun memang ada perbedaan ya dengan cabai biasa. Iya, ada perbedaan. Dari tingkat kepedasan itu lebih pedas mana sebetulnya Pak? Kalau pedasnya sih ya pedas cabai ini, tapi rasanya ini kalau cabai Jawa ini di perut itu hangat rasanya. Malah hangat? Malah hangat. Oke. Kebetulan saya tadi bawa, saya lupa tadi lupa di gimana. Iya, kita juga pengen lihat itu, tapi mungkin pemirsa di rumah bisa search sendiri seperti itu. Nah, tadi juga disebutkan salah satu manfaatnya itu juga sebagai herbal ataupun digunakan sebagai jamu. Nah, sebetulnya manfaatnya tuh apa saja Pak dari cabai Jawa ini? Nah, ini kan cabai Jawa ini manfaatnya Mas ya, ini untuk masuk angin. Oke, bisa. Nah, biasanya kita kalau hujan-hujan, kehujanan, nah kita makan cabai Jawa ini badan kita terasa enak. Hangat gitu loh. Nah, ini salah satu juga menghindari masuk angin. Oke, pengolahannya seperti apa? Apakah hanya dimakan langsung? Kalau apa? Sederhana aja kalau cabai Jawa ini. Kalau saya begitu kehujanan ambil satu langsung makan aja. Ambil satu langsung makan aja. Iya, berarti Bapak di rumah menanam sendiri nih? Saya nanam sendiri Mas. Kebetulan saya juga nanam ya. Saya juga di kelompok tani saya menyampaikan saya juga nanam. Alhamdulillah ya sudah lumayan lah. Sudah 500-an meter saya nanam sekitar 500 pohonan. 500 meter dengan sekitar 500 pohon. Memang apakah semudah itu menanam cabai Jawa ini, Pak? Nah, cabai Jawa ini sebenarnya ya, kalau saya perhatikan nanamnya itu lebih mudah daripada nanam cabai yang biasa. Nah, memang terus terang panennya itu lama, Mas. Panennya 8 bulan baru bisa panen. Kalau cabai Jawa, cabai biasa, itu enggak, 87 hari sudah bisa dipanen. Nah, tapi cabai Jawa ini, walaupun dengan panennya lama, sekitar 8-10 bulan, tapi bertahannya lama, sampai 5 tahun.
Oke, sampai dia harus dibongkar kemudian ditanam bibit baru seperti itu, Pak. Enggak, 5 tahun itu panen terus nanti. Iya, maksudnya setelah 5 tahun tadi. Heeh. Itu. Kalau misalkan cabai biasa tadi hanya butuh 87 hari ataupun sekitar 3 bulan. Dan ini perbedaannya sangat jauh nih, Pak. Iya. Sekali panen, apakah memang semenguntungkan itu? Apakah biji cabainya memang sebanyak itu atau seperti apa, Pak? Nah, memang ya agak-agak unik ya cabai Jawa ini ya. Tanaman cabai Jawa begitu kita panen antara umur 8 bulan sampai 10 bulan, nanti itu tiap minggunya itu bisa panen terus sampai 5 tahun. Oke. Nanti kapan-kapan ke tempat saya ya. Boleh, Pak. Nah, nanti syuting di tempat saya boleh. Boleh, Pak. Ya, Boleh. Oke. Nah, Ya. nah itulah keistimewaan cabai Jawanya. Terus harganya itu stabil. Oke. Nggak naik turun kayak cabai biasa ini. Kalau cabai biasa kadang sampai 100 lebih, begitu turun gratis sekali. Iya. Bisa sampai kemarin terakhir bisa sampai di harga 37.000 per kilogram. Iya. Sangat jauh. Nah, untuk cabai Jawa sendiri memang berapa, Pak? Untuk saat ini per kilogramnya? Cabai Jawa untuk saat ini antara sekitar 60 sampai 100 ribu 60 sampai 100.000 per kilogramnya. kilo. Oke, dan itu bisa setiap minggu untuk panennya setelah 8 bulan sampai 10 bulan tadi. Iya. Nah, apa saja, Pak? Mungkin media tanamnya, apakah memang harus di lahan yang luas atau bisa di mana? Kan ini juga temanya dapat ditanam di perkotaan. Sedangkan kita tahu perkotaan itu cukup sempit untuk lahan tanahnya. Itu bagaimana caranya kami untuk menanam cabai Jawa ini? Nah, memang cabai Jawa ini Mas ya, ini banyak dibudidayakan di daerah Lampung, di daerah Jawa Timur, di daerah juga Jawa Tengah, Semarang itu juga mulai ada. Nah, di kota ini memang kita terus terang lahannya itu sempit sekali. Tetapi kita itu tetap berinovasi ya. Nah, ini sudah saya praktekkan dengan menanam di pot. Buahnya juga oke. Nah, terus itu kita nanam itu di tembok-tembok. Banyak tembok-tembok yang kosong Mas ya. Ini belum dimanfaatkan. Nah, kita tanamin cabai Jawa itu. Salah satu contoh itu di Demangan, di RW 12. Oke. Nah, itu cabai Jawa, itu nanamnya di tembok semua. Di tembok semua. Di tembok semua. Nah, dengan memanfaatkan tembok, berarti kan kita juga memanfaatkan yang ada. Tidak harus di lahan. Betul. Nah, terus selain di tembok itu juga ada di pohon-pohon. Kayak pohon kayu dan sebagainya. Oke. Itu kita tanamin di bawah, nanti dia akan menjalar sendiri. Kayak suruh itu loh Mas. Berarti untuk karakteristik tanamannya ini tuh apakah rambat, jenis rambat? Iya, jenis rambat. Dia naik ke atas. Jadi dia bisa tidak perlu lahan khusus untuk cabai ya? Mungkin Tidak bisa. perlu. Oke, bisa di dinding tadi juga bisa. Dinding juga bisa. Merambat ke pohon-pohon lain. Berarti kan ada tabulapot, kemudian ada vertikultur dan juga sistem rambat tadi. Itu memang, tapi lebih efektif mana, Pak? Apakah di lahan sendiri, apakah dia merambat ke pohon atau ke dinding itu lebih efektif yang mana? Nah, sebenarnya tergantung kita juga. Tergantung lokasi juga. Seandainya kita punya tembok, ya tembok aja, itu nggak masalah. Tapi seandainya kita punya pohon, di kota kan sempit sekali. Betul. Nah, itu tinggal melihat situasi. Ada tembok yang penting kena sinar matahari, nggak apa-apa. Pakai pot, yang penting ada sinar matahari, juga nggak masalah. Oke. Apakah tidak berbahaya dengan tanaman lain? Tadi jika merambat ke pohon, apakah tidak berbahaya, Pak? Tidak menjadi tanaman parasit, Pak? Nah, ada beberapa tempat itu ya, di pohon mangga. Tapi tidak masalah. Di pohon rambutan. Tidak jadi pedas seperti itu? Enggak. Di pohon rambutan. Rambutan itu juga ada kemarin itu di Kota Baru tuh ya. Itu ada tanaman rambutan di merambat di cabai Jawanya merambat di pohon rambutan. Tapi nggak apa-apa, buahnya tetap buah. Tetap berbuah. Tapi nanti kita memang di ujungnya harus kita potong. Di ujung bagian? Jadi soalnya dia naik terus. Rambat-rambatnya itu. Ya. Oke. Berarti memang tingginya. Sama juga kalau di tembok itu nanti tugas kita hanya cuma motong bagian atas saja. Nanti dia akan ke samping terus. Seperti itu. Oke, nah kemudian untuk perawatannya Pak, tadi juga disebutkan bisa sampai 8 bulan, 10 bulan itu kan cukup lama tuh. Untuk perawatannya bagaimana Pak? Apakah sesusah itu atau simpel-simpel aja? Nah, kalau perawatannya kalau saya rasakan itu simpel banget kok Mas. Nah kalau tanaman sayuran biasa ya, itu tiap hari harus kita siram.
Tapi kalau cabai Jawa kemarin itu musim kemarau panjang, itu seminggu 3 kali nggak masalah. Seminggu 3 kali hanya disiram, seminggu 3 kali itu Iya, saja? nggak masalah. Cabai Jawa ini tanaman yang butuh air tapi tidak banyak air. Dia nggak mau kalau banyak air. Oh, malah Selain disiram itu nggak mau dia. Oke, baik Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Masih seru juga terkait dengan cabai Jawa ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Ana kucing kecemplung kali. Klebus. Aku tuh lagi kena musibah. Kebanjiran. Masya Allah, Pak. Kula melu prihatin. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Kalian tedung rembug apa tidak biasanya lho. Elisa, Siti, kok kaya ini teko kaya do nggawa beban yang berat tuh ana apa? Intinya tahanan akeh menungso sing lagi susah. Ade wong seni. Carane golek iki amit-amit aja njaluk rono, njaluk rene, sithik-sithik rene ngemis, aja. Walaupun itu sosial, tapi nek iso ade yo nganggo cara sing bergengsi. Berarti ana kucing kecemplung kali. Ayo para penonton do ngumpulke donasi. Menanti kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga. Arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa. Ingin ku rasa selamanya. Bahwa kau selalu ada. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih kamu masih menanti, berharap kamu kembali. Andai ku bisa memilih, kamu kan selalu ku Sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12% itu lansia. Aging gracefully itu menua dengan elegan ya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama, nggih. Jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata itu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan kita masih bersama dengan Bapak Sagio SP, selaku Penjolo Pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta. Pak Sagio, tadi kita seru banget ngebahas terkait dengan cabai Jawa yang ternyata tidak seperti cabai lainnya ya. Dan tadi kita penasaran bagaimana bentuknya, ternyata di sini sudah ada bentuknya seperti ini. Mungkin agak kecil jadi agak susah dilihat. Tapi kurang lebih ini gambarannya itu mirip seperti cabai dengan tangkai berwarna hijau. Kemudian warnanya juga ya merah, oranye seperti itu. Tapi yang uniknya adalah di sini ada bulir-bulir seperti bulir-bulir nanas gitu ya. Pak ya, jadi ini kayak campuran cabai dengan nanas gitu.
Dan ini apakah dengan warna ini sudah matang? Ini sudah matang. Ini sudah matang. Sudah matang. Oke. Kemudian dari sini bisa dijadikan apa saja? Mungkin lalapan tadi, kemudian herbal. Itu seperti apa, Pak? Ada juga kayaknya yang saya tahu ini harus tunggu sampai kering, sampai hitam. Itu akan dijadikan apa, Pak? Ya, terima kasih Mas ya. Cabai Jawa ini kalau seperti ini sudah siap panen. Ya. Nah ini kan cabai Jawa biasanya itu setelah panen kita keringkan. Oke. Kita keringkan. Pasti dikeringkan. Pasti atau bagaimana? dikeringkan. Oke. Nah, mungkin ada juga itu yang kalau pengolahannya secara langsung itu juga bisa. Oke. Ini kalau cabai ini diulek langsung. Itu tadi geprek ya? Ya, seperti itu. tadi geprek tadi itu kayak mie ayam juga. Ini seperti langsung. Oke. Nah, tapi kalau yang cabai Jawa ini kan sebenarnya skalanya ekspor ini, Mas. Oh, malah keluar. Ya keluar. Ini banyak ke Cina, ke India, ke Pakistan, ke Arab Saudi. Oh, berarti ini bisa mungkin lebih ke arah herbal, Pak ya? Iya, ini karena herbal. Nah, makanya kenapa saya kok memilih tanaman cabai Jawa seperti ini ya. Nah, program di kota Yogyakarta itu kan sekarang banyak mengembangkan, memanfaatkan lorong-lorong untuk tanaman sayuran. Nah, sayuran itu untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, sedangkan cabai Jawa ini untuk tabungan. Tabungan malah. Begitu kita panen, ini nggak langsung dijual. Kita keringkan, nanti kalau sudah banyak, 3 bulan, dijual nggak masalah. Oh, malah tinggi ya nilai ekonomisnya. Iya. Nah, ini kering. Kalau kering lebih tinggi harganya. Kalau kering malah lebih tinggi jadi herbal tadi. Iya, antara 60 sampai 100 ribu per kilo. Per kilogram. Per kilo. Nah, ini kan sangat menarik sekali, Mas ya. Iya. Kita itu kelompok tani, kebutuhan sayuran kita nanam sendiri, sedangkan ini untuk tabungan. Nah, kalau 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali sudah banyak kita jual. Oke. Nah, penjualannya gampang banget. Penjualannya malah gampang. Gampang. Kemarin banyak aja yang mau. Lebaran, mau puasa itu, mau Lebaran, ini kurang-kurang. Malah kurang ya, permintaannya tinggi. Permintaan tinggi, tapi barangnya suplainya nggak ada. sedikit. Suplainya oke. sedikit. Nah, di Yogyakarta sendiri yang mengembangkan ini masih sedikit. Ini masih baru-baru aja. Kalau dulu tanaman ini tanaman liar, tumbuh di tembok seperti itulah. Oh. Tidak dimanfaatkan. Oke. Tapi dengan kemudahan tadi ragam media tanam, itu berarti masyarakat tidak hanya petani tentunya juga bisa menanam cabai ini ya. Tadi ini juga sebagai herbal gitu Pak ya. Iya, saya cicip sedikit Pak ya. Monggo, rasanya silakan. seperti apa nih? Seperti apa coba? Seperti apa? Iya, nggak pedes kayak, lumayan ya pedes, tapi nggak kayak cabai yang nusuk ke hidung. Memang hangat jadinya. Jadi kayak, saya pikir dalamnya akan lebih basah, tapi ya kayak buah aja gitu. Iya, kita nyicipinnya. Rada pahit ya Pak. Tapi ya hangat gitu. Lumayan enak. Emang lebih ke herbal jadinya. Iya, kalau cabai itu kan pedesnya itu nusuk ke hidung, ke mata. Kalau ini memang lebih pedesnya itu di daerah tenggorokan. Kemudian di perut juga sudah mulai berasa panas kebetulan. Ini memang masih pancaroba dan biar hangat tubuh kita. Iya. Biar tidak masuk angin tadi Bapak ya. Nah, kemudian dari Bapak sendiri dari PPL seperti itu ya, penyuluh pertanian lapangan, itu sudah menyuluhkan cabai Jawa ini kepada kelompok tani itu sudah sampai mana Pak? Nah, kemarin kan saya sudah menyampaikan memberikan penyuluhan di daerah Gontokusuman. Nah, di sana sudah 4 tahun. Sudah budidaya, sudah panen, sudah olahan juga. Nah, ini bisa diolah jadi macam-macam juga, Mas, turunannya. Kombucha nanti pakai ini. Kombucha, Pak? Iya, kombucha cabai Jawa. Terus itu dibuat olahan juga itu ada. Macam-macam kayak kemarin itu tebet di Kota Baru buat combro cabai Jawa. Oh, combro cabai Jawa. Nah, ini sebenarnya banyak banget, Mas. Kita juga kemarin bekerja sama dengan UGM. Mengelola ini. Itu sudah ada di Gontokusuman di Demangan. Nah, sekarang saya pindah di Wirobrajan, saya akan mengembangkan cabai Jawa lagi ini. Karena manfaatnya banyak sekali. Terus masih banyak tempat-tempat yang kosong. Ini iya, bisa dimanfaatkan seperti ini. Nanti tanggal 10 kami itu nanti akan workshop cabai Jawa di Kementerian Wirobrajan.
silakan kalau mau hadir di sana. Oke, tanggal 10 nanti Tanggal itu, Pak, 10 ya? jam Oke. 10 nanti workshop cabai Jawa, teknik budidaya, teknik panen dan sebagainya nanti kita bahas bareng di Oke, itu sana. sangat menarik tuh, apalagi jika memang ada turunannya tadi combro cabai Cabai Jawa. Jawa. Paling unik tadi kombucha, Kombucha cabai gitu ya, Jawa. teh menjadi ditambah dengan pedas-pedasnya, mungkin ini juga bisa jadi pengganti jahe seperti itu ya. Iya, rasanya gimana? Oke, ini masih berasa hangatnya Pak. Lebih ke panas sih sekarang. Oke Pak, mungkin terakhir untuk masyarakat, tidak hanya petani, tetapi juga masyarakat yang mungkin ingin menanam cabai ini, itu pesan dari Bapak seperti apa? Kalau pesan saya, ayo manfaatkan pekarangan kita, lahan-lahan kosong kita, tembok-tembok kosong kita, daripada kosong kita tanamin. Kalau kita tanamin, insya Allah nanti ada hasilnya. Saya yakin itu seperti itu ya. Terus juga kepada kelompok-kelompok tani, ayo tetap semangat terus, manfaatkan pekarangan kita. Yang penting kita itu kunci menanam happy, senang. Oke, kunci menanam adalah happy, senang, dan tadi juga memang nilai ekonomisnya cukup tinggi seperti itu. Tapi setelah mengolahnya itu, apakah akan lama, Pak? Tadi 3 bulan atau mungkin bisa lebih, dan bisa bertahan berapa lama ketika dia sudah kering? Ini ketika sudah kering, ini 4 bulan masih tahan, Mas. Ketika butuh uang, kita jual. Oke. Tapi kalau kita belum butuh, simpen enggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Pak Sagio. Terima kasih sudah memberi kami inspirasi, mungkin lahan cuan juga seperti itu untuk menanam cabai Jawa ini yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi tadi ya juga, apalagi bisa sampai ekspor seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Sagio telah bersedia hadir berbincang bersama kami di Bincang Jelang Siang Jogja Jelang Siang. Ya pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Pak Sagio selaku penyuluh pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta yang membahas terkait dengan penanaman cabai Jawa di perkotaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Biarawan mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.